Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabib Botanop. Salam. Jadi di hari ini torang ada baking Bogani Podcast. Apa itu Bogani Podcast? Bogani Podcast ini agenda atau kegiatan dari Dikbud. Torang tanya-tanya DP pengalaman, DP keilmuan, dan banyak hal. Izin memperkenalkan diri. Kita punya nama Vito Rompis. Vito Rompis gitu maksudnya. Perkenalkan, nama Zulfikar Podomi, biasa orang Jepang Fikar. Asal kampus Universitas Komputer Indonesia, Angkatan 22, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Asal Bola Mongondo Selatan, di KPMBM sekarang sebagai salah satu pengurus. Dan juga untuk pengalaman organisasi, mungkin banyaknya di organisasi kampus. Contoh himpunan jurusan, sempat 3 periode, BEM Unikom periode 2023-2024, Badan Legislatif Mahasiswa Unikom periode 2024-2025, dan sekarang terakhir di KPMB. Pengurus. Jadi guys, Ustadz Fikar ini torang ketua umum sekarang, periode 2025-2026. Coba Ustadz sharing sedikit culture shock yang menjadi pengalaman lucu atau mungkin menjadi pengalaman berat awal merantau di Bandung. Oke, pengalaman lucu dan berat ya. Dapat rasa hal ini juga lah, yaitu soal kendala di bahasa. Kendala di bahasa. Kadang orang masih tak salah-salah baca apa pakai bahasa di sini, orang cuma pakai orang bahasa. Bu boleh minjam leper enggak? Kan begitu biasanya banyak tuh begitu banyak lah. Orang mengalami hal itu sering. Kalau orang sana bilang tacolo kan? Tacolo itu. Bukan, kalau orang Mongondo aja bilang tebet. Oh, tebet. Oh, iya. Betul. Kalau DP cuaca kan Bandung kan bilang kan Bandung tiris. Yo, kotoran di sana kan panas tuh. Nah. Itu lumayan ya, 1 minggu pertama sakit lah. Sakit. 1 minggu pertama sakit lah. Dapat damang itu. Yo, demam. Oh. 1 minggu pertama demam lah. Tema di hari ini di podcast yang pertama ini yaitu esensi Bogani berorganisasi di tanah rantau. Nah, jadi mungkin orang ini mau bahas perihal organisasi. menarik. Toh, apa itu organisasi menurut Ustadz? Menurut kita, karena kan kalau secara gambaran umum, pengertian secara generalnya kan organisasi ini yang terdiri dari 2 atau bahkan lebih di dalam perkumpulan secara terstruktur dan memiliki tujuan yang sama. Kalau kita memfilosofiskan sendiri organisasi itu ya, bagi Pak kita, karena organisasi ini kan orang di kumpulan orang yang banyak. Ya. Orang tidak cuma bekerja sendiri, otomatis orang bekerja tim. Nah, di dalam bekerja tim itu banyak hal yang orang dapat dari permasalahan yang satu permasalahan boleh merembet ke semua. Baru ada yang bagaimana orang pecara ini mau menyatukan semua isi kepala dalam organisasi ini jadi satu. Nah, hal-hal seperti itu yang secara langsung membangun orang soft skill. Yang itu boleh digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari kah. Kalau orang sebagai seorang mahasiswa itu bisa diimplementasikan di perkuliahan. Atau nanti ketika orang lulus dari seorang mahasiswa. Jadi kalau boleh ambil tanda kutip, kalau satu kata ya, bagi kita organisasi itu laboratorium. Forum berkembang. Dari pertanyaan, kenapa orang atau mahasiswa itu harus berorganisasi? Terlebih mungkin mahasiswa yang dari Bolmong kenapa orang harus berorganisasi? Pertanyaan menarik. Karena karena boleh dibilang orang ini kan makhluk sosial. Ya. Terkhususnya orang ini yang perantau ini, jauh orang dari kampung halaman, orang datang di sini, orang juga jauh-jauh ke daerah yang dimana orang mesti beradaptasi lagi. Itu yang kedua. Dan bagi kita pribadi, yang Samarinta singgung di pertanyaan sebelumnya, kalau di dalam organisasi itu secara tidak langsung membangun orang soft skill. Di dalam organisasi itu membantu bagaimana orang bekerja sama tim, orang berpikir kritis, orang bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, dalam organisasi dilatih itu yang dimana secara tidak langsung jadi bekal buat orang apalagi orang sebagai mahasiswa boleh orang bawakan dalam kehidupan perkuliahan atau nanti dalam tugas, presentasi dan lain-lain. Di dalam organisasi kan orang dilatih bagaimana orang public speaking. Nah, ini public speaking lagi cukup penting di organisasi, apalagi orang yang tidak biasa bercerita di orang banyak atau di muka orang banyak atau bercerita ada orang lain, forum bercerita luar orang lain, orang tidak biasa di dalam organisasi kan dilatih hal itu. Dan itu menurut kita itu kan cukup penting tuh, public speaking itu cukup penting. Apa itu KPM IBM menurut Ketum?
bisa dibilang ya, kalau bagi kita pribadi KPM IBM itu rumah, karena siapa rumah. Bahkan awal pun datang di Bandung itu yang Mbak sambut itu dari teman-teman dari KPM BM. Waktu itu ada senior-senior dari KPM BM. Di Bandung City ini orang pergaulan nggak cuma di situ-situ. Orang bergaul di taman-taman kampus, teman-teman jurusan, satu jurusan maupun beda jurusan. Ikut organisasi A, B, C, D, dan lain-lain. Ikut banyak kegiatan. Dan ketika orang lala dari semua itu, ada satu tanpa orang mau pulang, yaitu KPMBM. Ketika orang setelah lalu banyak bergaul dengan orang-orang Bandung, orang dapat ingat dengan orang budaya sendiri, budaya Pulau Mondo, dari orang cerita kah, orang bahasa, makanan, sampai mau pulang itu formu dapat rasa itu ya di KPMBM. Makanya dari Pak kita sendiri KPMBM itu rumah. Apa yang jadi tantangan terbesar selama berorganisasi? Entah waktu jadi anggota atau jadi pemimpin di organisasi, dan mungkin Utat boleh sharing bagaimana DP cara menyikapi atau handle itu tantangan-tantangan besar tersebut. Sebenarnya tantangan banyak sekali tantangan. Banyak sekali tantangan. Dari contoh kalau organisasi kan kegiatan proker begitu, itu kan salah satu banyaklah tantangannya di situ. Dari mulai pernah jadi anggota pun, ketua divisi atau ada namanya koordinator, ketua pelaksana dan lain-lain. Sebenarnya adalah DP tantangan masing-masing. Paling kita kurang simpulkan dari semua tantangan itu sebenarnya hal yang sering miss itu orang itu sebenarnya komunikasi. Banyak beberapa kendala-kendala yang terjadi ketika orang dalam organisasi, dalam penyusunan proker, pelaksanaan proker atau kegiatan dan lain-lain. Sebenarnya banyak yang di kesalahan itu yang selalu jadi orang tantangan, selalu jadi permasalahan itu sebenarnya ada di komunikasi, orang berkomunikasi yang kurang terbuka. Jadi for saran sih, ketika orang join di organisasi pasti orang selalu mendapat masalah, karena itu masalah itu justru yang bangun orang, itu yang mau bikin matang orang lah. Bahasa begitulah. Yang bikin matang orang, karena dari permasalahan itu orang belajar dari kesalahan, tapi for meminimalisir hal itu, kalau dari saran dari Pak kita ya orang berkomunikasi selalu terbuka dan transparan. Ketika terjadi permasalahan, contoh ada pengurus 1 dan pengurus 2 nak baku enak, akhirnya mengakibat pengaruh pas satu organisasi. Nah, hal itu boleh orang selesaikan dengan cerita sebenarnya. Cuma cerita, ada masalah apa bapak gitu. Ketika penyusunan proker ada yang miskom, kurang selesaikan dengan bercerita baik-baik. Dari situ baru saling tahu masing-masing perspektif, baru orang tahu lah DP benang merah ini di mana. Kurang lebih gitu, intinya komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Makanya orang Utat ini masuk di salah satu jurusan itu, hubungan internasional, karena membahas hubungan kan. Ya, tapi bukan hubungan. Negara hubungan. Iya, bukan kata hubungan itu Kang, hubungan lalu itu kan Tat. Beda cerita itu. Bagaimana Utat cara manajemen organisasi dengan kuliah? Mungkin juga tadi kan Utat ada ikut beberapa organisasi, dan di perkuliahan juga pastinya juga sibuk mungkin kan di tugas-tugas kuliah dan pembelajaran perkuliahan. Pasti. Jadi bagaimana Utat cara manajemen waktu ke manajemen itu semua? Sebenarnya tak terlalu 100% boleh manajemen itu sih. Ya, paling cuma boleh kasih saran, dan ini yang terus kita pakai lah, karena setengah mati sekali form manajemen itu ketika bentrok, apalagi kok banyak organisasi, terus ada tugas-tugas atau kerja kelompok yang mesti mau sekelar, tapi yang intinya satu, tanamkan di pikiran orang kalau nomor 1 itu kuliah. Memang organisasi penting, tapi orang perlu ingat kalau tujuan orang datang ke Bandung ini formu apa? Formu kuliah. Organisasi itu cuma membantu menopang orang skill dalam perkuliahan. Jadi ketika, maksudnya bukan bilang lagi organisasinya bagus itu salah satu ilmu yang membantu supaya orang di dalam perkuliahan itu jadi lebih bagus lagi. Tapi ketika dua hal itu berbentrokan, yang selalu didahulukan adalah ya perkuliahan, itu yang paling utama. Jadi ketika bentrok, tetap kuliah nomor 1. Nomor 1 nih boleh, mau saya turun ke bawah itu boleh. Nomor 1. Itu sih. Orang harus selalu mengutamakan perkuliahan dulu. Toh, kalau orang
amankan torang pe tugas-tugas Betul. perkuliahan, baru torang Lanjut organisasi. lanjut mengembangkan diri di Iya, organisasi. organisasi. Tuh. Nah, gitu nih, tamang-tamang. Tamu tanya, jadi dari banyaknya pengalaman Ya. dan pembelajaran dalam berorganisasi, sekarang mungkin boleh coba Utat kasih kata-kata dong bilang tuh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari Nah, ini. maksudnya pesan penting tuh for terampe adik-adik maba atau utat-utat yang baru mau ikut organisasi Oh, berdasarkan utat pe pengalaman dan organisasi pembelajaran. KPMBM ini atau semua? Boleh secara umum lah. Secara umum. Karena paling kita mau lagi dari KPMBM ya. Yo, secara umum baru KPMB. Yo, karena nggak lama lagi mau kelar. Tahu pas pepos ini orang habis muscap atau belum? Itu no. Ya. Betul. Paling kalau ini for utat-utat semua yang terkhusus mahasiswa baru yang belum terjun di dalam organisasi, apa pesan sih banyak ranah for orang mau berkembang akang. Salah satunya organisasi. Jadi organisasi itu cukup penting. Bahkan hampir terkhususnya anak-anak dari Bolmong yang datang ke Bandung ini hampir semua join dalam organisasi. Orang boleh dapat banyak hal di dalam organisasi. Tinggal bagaimana orang mau berkembang di dalam organisasi itu. Tadi yang sama yang sudah disinggung di awal, kalau banyak benefit yang boleh orang mendapat, relasi, orang public speaking, dan lain-lain itu, orang nak mendapat kalau orang di dalam organisasi, DP bahasa kasarnya cuma numpang nama. Nah, forum mencapai hal itu ketika orang join organisasi, orang lagi mesti betul-betul kalau orang peniat for mengembangkan diri dan DP ilmu-ilmu itu orang mau pakai dalam perkuliahan kampus atau di luar kampus atau nanti lulus sebagai seorang mahasiswa. Paling itu sih, dan juga for utat-utat ketika join di dalam organisasi dimanapun itu jangan pernah lupa dan selalu prioritaskan orang rumah sendiri yaitu KPMIBM. Karena mau sejauh apapun ngana mau pajalang, tetap sewaktu-waktu ngana butuh tanpa pulang tuh KPMBM. Deng titip sekali karena ini semua kelar lagi, titip sekali for teman-teman selanjutnya, tolong tetap rawat KPMBM, jangan jadikan organisasi ini sebagai organisasi formal sama ada organisasi-organisasi lain. Nggak, anggap organisasi ini sebagai rumah dan yang di dalam itu ngenipe keluarga semua. Jadi tolong rawat, jangan sampai mati. Jangan saya tinggal, terus rawat. Karena disinilah ngoni dapat rasa kalau ngoni itu punya identitas anak bola Mongondo. Jangan tanyakan tuh apa yang rumah atau organisasi berikan orang, tapi tanyakan apa yang orang suka sih, apa yang orang berikan organisasi atau orang rumah. Rantak? Yes. Oke, jadi memang Gokil. Semoga orang KPMIBM Bandung ini semakin tumbuh. Amin. Semoga kedepannya orang organisasi, orang rumah ini orang rawat ke depan. Amin. Mungkin nanti dengan Ketum Fikar Napa nanti so tua Kang, tapi mungkin amin, kapan-kapan orang pasti ke Bandung tuh masih ada kayak rumah di Bandung dang, masih terawat dengan baik dang. Betul. Tuh, Tat? Ya, Oke. Jadi mungkin masih ada mungkin kata-kata dari Pak Tompi Utat lagi. Cukup sekang. Oke. Jadi terima kasih banyak tamang-tamang yang bawa nih orang pe podcast. Podcast Bogani ini harap lagi nih podcast Bogani boleh berkembang dan lebih banyak kan ke depannya. Yes, amin. Supaya juga jadi orang pe momen-momen anak-anak KPMBM ke depan, orang mau dapat ilmu dari sini, orang mau saling berkenalan apa itu KPMBM. Semoga lebih banyak lagi ke depannya ini podcast ini dia. Amin. Peninggalan dari Kabinet Kobaran. Mesti lanjutkan. Betul. Mesti lanjutkan nih. Oke, mungkin sekian podcast Bogani yang bertemakan esensi Bogani berorganisasi di tanah rantau dari orang Ketum Zulfikar Podomi dan kita Vito Korompis. Orang izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabi Botanop. Salam. Kaki.